wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Lili Kurniati. Saya mahasiswi PLP tahun ajaran 2020-2021, program studi pendidikan fisika FKIP 4. Jadi adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep mengenai medan magnet. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kuat arus medan magnet pada kawat berarus listrik. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai medan magnet. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat benda seperti ini atau seperti ini? Ya, benar sekali. Ini adalah magnet. Jadi magnet adalah suatu objek yang mempunyai medan magnet, di mana medan magnet adalah ruang di sekitar magnet, tempat magnet lain atau benda lain yang dapat dipengaruhi oleh magnet sehingga mengalami gaya magnet. Jadi magnet memiliki karakteristik yaitu garis-garis gaya magnet selalu masuk dari kutub utara magnet dan keluar dari kutub selatan magnet. Sementara garis-garis dalam magnet memiliki arah gaya magnet dari arah kutub selatan ke kutub utara magnet. Garis-garis tidak pernah saling berpotongan. Kerapatan garis-garis gaya magnet menunjukkan kekuatan medan magnet. Jika dua kutub tidak sejenis saling berhadapan, akan diperoleh garis-garis gaya magnet yang saling berhubungan. Kutub-kutub yang tidak sejenis utara-selatan apabila didekatkan akan saling tarik-menarik, sedangkan kutub-kutub yang sejenis utara dengan utara atau selatan dengan selatan apabila didekatkan akan saling tolak-menolak. Nah, apakah kalian tahu asal-usul dari magnet? Lantas, jika kalian tahu bagaimanakah cara pembuatan magnet? Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa magnet itu terbagi menjadi dua jenis, ada magnet buatan dan magnet alam. Jadi, yang akan kita bahas sekarang yaitu magnet buatan, di mana magnet buatan ini pertama kali diamati oleh seorang ilmuwan berasal dari Denmark bernama Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Melalui percobaan yang menunjukkan bahwa jarum kompas dibelokkan oleh arus listrik. Jadi, sebulan setelah penemuan Ørsted, dua orang ilmuwan Prancis bernama Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart berhasil menentukan bentuk medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang stabil. Biot dan Savart mengamati kontribusi induksi magnet pada suatu titik yang ditimbulkan oleh suatu elemen penghantar dengan dialiri arus listrik. Hukum Biot-Savart menjelaskan bahwa besar induksi magnet yang pertama sebanding dengan kuat arus listrik atau ditandai dengan I, kemudian yang kedua sebanding dengan panjang elemen penghantar atau ditandai dengan L, kemudian yang ketiga berbanding terbalik dengan jarak kuadrat R antara titik P dengan elemen penghantar DL. Yang keempat, sebanding dengan sudut apit theta antara arah arus pada DL dengan garis penghubung titik P dengan DL. Atau secara matematis, penjelasan tersebut dapat dituliskan dalam persamaan dB sama dengan K I dl sin theta per R kuadrat, di mana K sebagai tatapan dengan satuan WB per AM yang memenuhi hubungan K sama dengan mu0 per 4pi. Oleh karena itu, persamaannya menjadi dB sama dengan mu0 per 4pi I dl sin theta per R kuadrat, di mana keterangannya I sama dengan kuat arus atau ampere, dl sama dengan elemen kawat, theta sama dengan sudut elemen arus dengan garis hubungan ke elemen kawat, dB sama dengan induksi magnet di titik P atau satuannya WB per M kuadrat atau Tesla, R sama dengan jarak titik ke elemen kawat, satuannya meter, kemudian mu0 sama dengan permeabilitas vakum sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7, satuannya WB per AM. Setelah kita mengetahui berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Biot dan Savart bahwa terjadi induksi magnetik pada penghantar berarus, lantas bagaimana besar induksi magnetik pada kawat lurus berarus serta arah dari induksi magnetiknya?
arah induksi magnetik ditentukan berdasarkan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari adalah arah kuat arus listrik, kemudian keempat jari lainnya menunjukkan arah induksi magnetik. Kemudian besarnya induksi magnetik ditentukan berdasarkan hukum Biot-Savart, di mana persamaan hukum Biot-Savart yaitu B sama dengan mu 0 kali I per 2pi kali A, di mana A adalah jarak dari suatu titik ke kawat yang berarus listrik. Baik, kakak harap kalian telah memahami induksi magnetik pada kawat lurus berarus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai induksi magnetik pada sumbu lingkaran kawat berarus listrik. Oke, jadi besarnya induksi magnetik pada suatu titik yang terletak pada garis sumbu penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari D dapat dicari sebagai berikut. Besarnya induksi magnetik di titik P yang terletak pada garis sumbu lingkaran akibat elemen kawat sepanjang DL yang berjarak R dapat dinyatakan dengan persamaan dB di titik P sama dengan mu 0 per 4pi dikali IDL sin theta per R kuadrat. Karena arah I tegak lurus terhadap DL, maka T sama dengan 90 derajat dan sin 90 derajat sama dengan 1. Maka persamaannya dapat dituliskan dengan dB di titik P sama dengan mu 0 per 4pi dikali IDL per R kuadrat. Kemudian induksi magnetik arahnya tegak lurus terhadap R apabila D adalah sudut apit antara R dengan sumbu lingkaran. Maka medan magnet di titik P dapat diuraikan menjadi dua, yaitu sejajar dengan sumbu lingkaran sebesar dB di titik P sin D, dan tegak lurus sumbu lingkaran yaitu sebesar dB di titik P cos D, di mana bagian dB di titik P cos D akan saling meniadakan dengan bagian yang ditimbulkan oleh elemen lain yang saling berseberangan, sehingga besarnya induksi magnetik di titik P tinggal bagian yang sejajar dengan sumbu lingkarannya, yaitu dengan persamaan dB di titik P sama dengan mu 0 per 4pi dikali IDL sin theta per R kuadrat. Kawat penghantar mempunyai bentuk lingkaran, maka panjang kawat dapat dinyatakan sebagai keliling lingkaran, sehingga besarnya induksi magnetik di titik P adalah BP sama dengan integral 0 2 pi A mu 0 per 4pi kali IDL sin alfa per R kuadrat sama dengan mu 0 per 4pi kali I sin alfa per R kuadrat. R kuadrat integral 0 2 pi A dl. Jadi hasil dari integral BP sama dengan integral 0,2 pi A menghasilkan BP I sin alfa per R kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke persamaan selanjutnya, yaitu BP sama dengan mu 0 per 4pi kali I sin alfa per R kuadrat kali L. Kemudian dapat menghasilkan persamaan seperti ini, yaitu BP sama dengan mu 0 IA sin alfa per 2R kuadrat. Oke, tampak bahwa sin alfa sama dengan A per R atau sin kuadrat alfa sama dengan A kuadrat per R kuadrat. Maka nilai R sama dengan A kuadrat per sin kuadrat alfa.
Jika nilai R kuadrat disubstitusikan ke persamaan 4.7, didapatkan persamaan yang lebih sederhana lagi, yaitu BP sama dengan mu 0 I sin pangkat 3 alfa per 2A. Apabila titik P berada di titik pusat lingkaran, maka D sama dengan 90 derajat dan R sama dengan A. Dengan demikian, induksi magnetik di titik pusat lingkaran adalah BP sama dengan mu 0 I kali I per 2A. Apabila kawat penghantar terdiri atas N buah lilitan kawat, maka induksi magnetik di pusat lingkaran adalah BP sama dengan mu 0 IN per 2A. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan induksi magnetik di sumbu selenoida dan toroida, di mana di sini dikatakan bahwa selenoida adalah kumparan yang panjang di mana diameter kumparan lebih kecil dibandingkan dengan panjang kumparan. Jarak antara lilitan yang satu dengan yang lainnya sangat rapat dan biasanya terdiri atas satu lapisan atau lebih. Sedangkan toroida adalah sebuah selenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran. Besarnya induksi magnetik pada titik yang terletak pada sumbu selenoida dinyatakan dengan persamaan, di mana jika titik P di pusat selenoida B sama dengan mu 0 IN atau B sama dengan mu 0 IN per L. Jika titik P terletak di ujung selenoida, maka B sama dengan mu 0 IN per L atau B mu 0 IN per 2L. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi Sinsa telah membuat contoh soal yang pertama. Silakan perhatikan di papan tulis. Di sini dikatakan bahwa sebuah titik berada di dekat sebuah kawat lurus berarus listrik 2 ampere pada jarak 4 cm. Bila mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere kali meter, maka besar induksi magnet pada titik tersebut dan arahnya bila titik tersebut berada di kanan kawat adalah. Jadi di sini untuk contoh soal yang pertama ada dua yang ditanyakan, yaitu berapa besar induksi magnetnya, kemudian berapa arah titik yang berada di kanan kawat, berapa arah besar induksi magnet yang berada di kanan kawat. Oke, jadi kita masuk saja ke penyelesaiannya. Oke, jadi di sini diketahui bahwa kuat arusnya sama dengan 2 ampere, kemudian jaraknya sama dengan 4 cm, kemudian mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere kali meter. Yang ditanya itu B ini adalah besar magnetiknya. Jadi sesuai persamaan yang telah kita pelajari atau sesuai persamaan yang ada, bahwa B sama dengan mu 0 kali I ini adalah kuat arus per 2 pi kali A adalah jarak yang ini. Kita langsung kasih masuk saja nilainya. Di sini kan mu 0, jadi mu 0 pertama kita masukkan dulu nilai mu 0-nya. Jadi untuk mu 0 ini adalah ketetapan, ini kita kasih masuk 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian kita kali 2 ini adalah kuat arus. Kemudian untuk 2 pi tetap kita kali dengan 4 kali 10 pangkat minus 2. 4 kali 10 pangkat minus 2 ini adalah nilai dari jarak yang ini. Jadi hasil yang kita peroleh yaitu 1 kali 10 pangkat 5 Tesla. Jadi besar induksi magnet pada kawat lurus berarus yaitu 1 kali 10 pangkat 5 Tesla. 1 kali 10 pangkat 5 Tesla. Kemudian yang kedua, kita ingin menentukan berapa besar arah induksi magnetnya jika dia berada di sebelah kawat kanan. Oke, jadi sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka arah induksi magnet pada titik tersebut masuk bidang kertas. Jadi
besar induksi magnetnya yaitu 1 kali 10 pangkat 5 Tesla. Masuk dalam arah bidang. Ini adapun kesimpulan dari video ini. Yang pertama, medan magnet adalah ruang di sekitar magnet di tempat lain atau benda lain yang dapat dipengaruhi magnet yang mengalami gaya magnet. Yang kedua, besar induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus dapat ditentukan dengan persamaan B sama dengan mu0 I per 2pi kali A. Yang ketiga, besar induksi magnetik pada kawat penghantar yang terdiri atas N buah lilitan kawat, maka induksi magnetik di pusat lingkaran adalah dengan persamaan B di titik P sama dengan mu0 I N per 2A. Yang keempat, besarnya induksi magnetik pada titik yang terletak pada sumbu selenoida dinyatakan dengan persamaan, di mana jika titik P di pusat selenoida, B. Yang keempat, besarnya induksi magnetik pada titik yang terletak pada sumbu selenoida dinyatakan dengan persamaan, di mana jika titik P di pusat selenoida, persamaannya yaitu D sama dengan mu0 di pusat sumbu selenoida adalah persamaannya B sama dengan mu0 IN atau D sama dengan mu0 IN per 2IR. Sekian video dari saya. Tetap jaga kesehatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.